Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman petani walet semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki serta kemudahan-kemudahan dalam segala urusan. Nah, kali ini kita ingin sedikit sharing tentang dunia walet. Hal yang paling penting yang harus kita perhatikan dalam budidaya walet adalah satu, penentuan titik lokasi pada saat sebelum membangun rumah walet. Itu adalah salah satu hal yang paling penting. Nah, bagaimana lokasi-lokasi yang bagus? Salah satunya daerah dataran yang luas atau daerah persawahan, daerah yang didominasi oleh rawa-rawa atau lembah. Itu adalah sebagian contoh-contoh lokasi yang bagus. Kemudian setelah lokasi rencana pembangunan sudah kita dapat, kemudian naik ke posisi pembangunan. Nah, di pembangunan ini kita harus menentukan desain, ukuran berapa yang kita akan bangun, seperti apa nanti posisinya harus kita pastikan. Itu berhubungan dengan lokasi tadi. Nah, pada saat kita ngecek lokasi, kita harus sudah bisa memastikan dari mana arah burung pulangnya. Setelah kita dapati posisi arah pulangnya burung, setelah kita dapati arah posisi burung pulang, nah disitulah kita menentukan arah LMB-nya nanti, arah bangunannya. Artinya kan bangunan sudah terarah. Dan pastikan kita sudah mendapatkan gambaran tentang desain-desain yang akan kita bangun. Contoh misalnya ukuran 4x8. Nah, berarti kita harus cari gambarannya. Banyak di YouTube teman-teman. Kalau di video saya kebanyakan 8x12, karena kebetulan dari beberapa gedung yang kita kelola didominasi oleh ukuran 8x12. Jadi kalau lihat di video saya kebanyakan ya ukuran itu aja, jarang ukuran-ukuran yang 4x8 misalnya. Tapi ada juga 4x8. Nah, nanti mungkin di video berikutnya saya akan coba videokan. Nah, setelah bangunan tadi sudah kita dapat gambaran untuk seperti apa desainnya, seperti apa tata ruangnya nanti. Nah, nanti kita hubungkan dengan arah burung pulang tadi. Nah, itu menentukan nanti posisi bangunannya. Nah, kemudian setelah itu selesai, nanti kan ada finishing untuk pemasangan suara. Nah, pemasangan suara kita sarankan untuk, karena itu penting sekali juga. Nah, carilah teman-teman kita yang sudah berpengalaman dalam hal pemasangan audio rumah walet. Karena kalau banyak sih yang bisa masang itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau yang tidak berpengalaman di pemasangan speaker walet itu beda kadang-kadang. Karena
Bedanya itu di pemahaman tata letak speakernya. Kan kalau orang-orang teman-teman yang ahli di bidang audio itu ya taunya bunyi aja. Nah, beda dengan yang paham tentang wallet, dia bisa menempatkan di mana posisi speaker itu, speaker tarik ya, speaker luarnya gimana posisinya, speaker enapnya seperti apa nanti. Kalau teman-teman yang memang di bidangnya atau sudah biasa masang audio wallet, dia pasti paham. Jadi usahakan cari yang sudah berpengalaman di bidang itu. Kemudian hal berikutnya, setelah aktif, kita jangan terlalu fokus pada respon burung. Bisa saja pada saat kita on-kan gedung kita, pada waktu itu bukan musim anakan. Nah, jadi kalau bukan musim anakan, kadang-kadang burung tidak begitu merespon suara. Ya paling ada 1-2. Jadi itu tidak usah dihiraukan yang seperti itu. Intinya itu kan sudah kita dapati dari penetapan titik lokasi itu. Nah, kalau masalah dia merespon nanti saat di on kan pertama, itu tidak jadi masalah. Intinya yang kita butuhkan setelah selesai semua cek, dipastikan gedung itu bebas daripada akses hama. Itu utama sekali. Akses hama di wallet itu ada beberapa, contohnya tikus atau tokek, ular, burung hantu. Itu yang hama-hama yang paling besar itu. Nah, harus dipastikan kita memasang antisipasi untuk hama. Untuk burung hantu, usahakan pasang pancing di LMB-nya, pasang pancing. Di video teman-teman juga tuh banyak sepertinya di YouTube itu. Di video saya ada juga ada satu yang saya video pemasangan pancing di LMB. Itu wajib kita pasang itu. Jadi diamankan sebelum masuk hamanya, sedia payung sebelum hujan. Nah, itu untuk hama burung hantu. Kemudian kalau hama tikus itu kebanyakan dia itu dari lantai di bawah, lantai satunya itu kebanyakan dari situ yang saya dapat itu, karena pengecoran di lantai satu kebanyakan kurang maksimal cornya. Jadi untuk antisipasinya kita pasangin seng plat atau seng hubungan itu yang lebarnya 60 cm. Nah, itu kita bentangkan keliling di bagian dalamnya rumah wallet kita. Pasang keliling, diputus akses untuk tikus naik. Nah, makanya tangga lantai satu itu kalau perlu jangan dipasang, tidak usah pakai tangganya dilepas nanti mau naik baru dipasang. Nah, pokoknya kita usahakan seng plat itu menutupi keliling bangunan rumah wallet kita, dan tidak ada akses lagi tikus bisa naik. Jika ukuran seperti ukuran 8x12, dia kan pasti punya tiang tengah. Tiangnya itu harus dibungkus juga seng. Pokoknya bagaimana caranya kita memutus akses tikus naik, karena satu-satunya pemutus akses naik tikus adalah dengan seng hubungan atau seng plat. Nah, itu untuk hama tikus. Atau lebih amannya yang bagian luarnya kita pasangin juga, sisi luar gedung kita dipasangin juga. Nah, kadang-kadang kan ada juga yang lewat luar.
pasangnya di luar itu dengan ukuran yang sama 60. Bisa yang 40, tapi masih ada celah untuk tikus loncat kalau yang lebar 20 atau 40. Usahakan yang 60 cm. Itu untuk tikus. Kemudian untuk hama tokek, kita pasangi jaring di bagian di sisi luar bangunan, karena tokek itu pasti dari luar, nggak bisa dari dalam, kecuali sebelum bangunan jadi dia masuk, itu bisa jadi. Tapi kalau setelah bangunan aktif, akses tokek masuk itu hanya melewati sisi luar bangunan. Makanya yang kita pakai itu jaring yang 3 lapis itu. Kalau orang tempat saya sini bilang jaring gondrong itu bisa. Kalau gondrong jaring itu bisa untuk hama tokek, bisa untuk biawak, ular, itu nyangkut semua. Nah, itu dipasang di atasnya. Kalau misalnya kita pasangi seng plat, pasang di atasnya seng plat. Jadi kalau tikus itu lewati seng plat dulu, baru ketemu jaring. Jadi dua safety di bagian luarnya. Itu untuk hama tikus, biawak, ular sekaligus itu kalau yang di luarnya. Nah, menurut saya itu aja kalau untuk antisipasi hamanya. Nah, kalau itu sudah maksimal kita pasang di gedung, insya Allah dari gangguan hama itu aman. Nah, kemudian dari sistem audionya pastikan semua aman. Untuk kapasitas kemampuan aki itu bisa mengimbangi jumlah speaker yang kita pasang. Nah, makanya tadi saya jelaskan di awal, usahakan yang memasang sistem audio di dalam rumah wallet kita orang-orang yang sudah biasa memasang di rumah wallet. Jadi dia bisa ngukur berapa speaker dipasang, aki berapa yang dipakai, tenaga surya yang berapa dipakai. Itu bagi yang tidak pakai listrik ya. Nah, itu mereka bisa ngukur itu. Nah, jadi itu adalah beberapa bagian penting di dalam budidaya wallet. Nah, sebenarnya jika itu kita perhatikan, akses hama dan kestabilan suara, maksudnya kestabilan suara di sini jarang mati atau jangan sampai mati. Insya Allah perkembangan wallet itu bisa naik, karena itu adalah beberapa faktor yang penting dalam wallet. Selebihnya itu tambahan aja, penunjang. Itu penunjang yang lainnya. Tapi yang utama ya tadi suara dan hama. Setelah titik lokasi kita tentukan. Jadi itulah beberapa poin-poin yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga dengan beberapa penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin masuk ke budidaya wallet. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada saran dan atau masukan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Intinya kita di sini berbagi pengalaman. Jangan lupa dukung channel ini, like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.